Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan relasi tasawuf dengan ilmu lainnya, khususnya ilmu kalam, filsafat, dan psikologi. Menghubungkan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, dan psikologi merupakan sesuatu yang sangat beralasan. Beberapa bidang ilmu tersebut merupakan bagian dari bidang kajian yang memfokuskan dirinya pada Tuhan. Walaupun harus diakui bahwa tidak selamanya sama antara satu bidang dengan bidang ilmu lainnya. Secara umum dapat disebutkan bahwa keempat disiplin ilmu ini memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Relasi keempat bidang ilmu ini dapat lebih memahami substansi ilmu-ilmu yang dimaksudkan, dan sekaligus dapat dibedakan pendekatan. Karakteristik masing-masing, yang mana memang bahwa keempat memiliki keterkaitan dalam upaya pengembangan keilmuan masing-masing. Untuk melihat hubungan tasawuf, ilmu kalam, filsafat, dan psikologi tentu terlebih dahulu akan dijelaskan karakteristik dan substansi masing-masing. Tujuannya supaya dikenal secara jelas orientasi keilmuan tersebut. Secara teoritis, tasawuf merupakan sebuah bidang keilmuan yang mengkonsentrasikan diri kepada Tuhan. Jian tasawuf ini sudah berkembang dalam tradisi awal Islam sebagaimana ilmu lainnya. Dalam bentuk organisasi, tasawuf juga membentuk mazhab tersendiri dalam upaya mencapai tujuannya. Walaupun tentu dari mazhab yang ada terjadi perbedaan, tetapi dapat ditegaskan bahwa semuanya memiliki kedekatan dan konsentrasi yang sama untuk upaya mencapai tujuan sampai kepada Tuhan. Pertama, relasi tasawuf dengan ilmu kalam. Relasi ini dapat dilihat bahwa ilmu kalam juga merupakan bagian keilmuan yang lahir dari tradisi Islam. Ilmu ini juga telah berkembang pada masa awal Islam. Ilmu kalam secara khusus membicarakan tentang masalah asali atau non-asali Tuhan yang kemudian dilegitimasi dengan dalil akli dan nakli. Dalam perkembangannya, ilmu kalam telah banyak melahirkan mazhab kalam yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Namun, dari semua mazhab kalam yang ada juga memiliki konsentrasi yang sama, yaitu adanya upaya pensucian Tuhan dari segala hal yang dianggap dapat merusak citra Tuhan. Ilmu kalam membicarakan Tuhan menggunakan dalil akli dan nakli sebagaimana ditemukan pada mazhab kalam, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan lainnya. Semua umumnya memperkuat argumen untuk menjaga kekudusan Tuhan. Begitu juga dalam diskursus tentang fasik, kafir, mukmin juga menggunakan dalil akli dan nakli. Perbedaan ilmu kalam dengan tasawuf bahwa tasawuf membicarakan tentang Tuhan melalui jalan yang lebih menekankan pada aspek perasaan dan wawasan spiritual. Sedangkan ilmu kalam melalui mazhab atau aliran pemikiran yang berbasis pada rasional dalam membicarakan Tuhan. Jadi, relasi tasawuf dengan ilmu kalam akan mampu memberikan kesadaran esensial dalam perdebatan tentang ketuhanan. Kedua, relasi tasawuf dengan filsafat. Relasi ini dapat dilihat bahwa filsafat juga lahir dari tradisi Islam, khususnya setelah adanya kontak dengan warisan Kasanah Yunani. Filsafat sebagai cabang ilmu yang didasarkan pada pendekatan indera untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam perspektif filsafat. Walaupun filsafat itu sendiri tidak selalu berhubungan dengan Tuhan sebagai objek kajiannya, melainkan juga mencakup tentang manusia dan alam. Namun, dapat dipastikan bahwa salah satu objek terpenting filsafat membicarakan Tuhan, terutama tentang eksistensi dan esensi Tuhan. Supaya dapat dipahami secara rasional berdasarkan kerangka berpikir yang dibangun filsafat dalam upaya menemukan kebenaran. Filsafat sendiri berfokus dalam mencari kebenaran berdasarkan pendekatan yang mengedepankan rasionalitas dibanding dengan perangkat yang lainnya. Berbeda dengan filsafat, tasawuf berupaya untuk menggali kebenaran dengan menekankan pada aspek sauk atau rasa, dengan metode latihan serius untuk dapat mencapai kebenaran tersebut. Filsafat mampu memberikan sumbangan dalam kesempurnaan tasawuf. Misalnya, kajian tentang ruh akan menjadi lebih mudah dipahami apabila juga digunakan pendekatan filsafat.
terutama kelompok tasawuf falsafi yang lebih menekankan pada aspek filosofis dalam menjelaskan dan mengajarkan doktrin tasawuf. Ketiga, relasi tasawuf dengan psikologi. Tasawuf juga memiliki relasi yang berkaitan dengan psikologi. Psikologi merupakan bagian dari ilmu yang fokus dalam pembahasan tentang masalah kejiwaan. Kejiwaan itu sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tasawuf. Titik fokus pada upaya pembentukan jiwa yang sehat, atau jiwa yang bahagia, dan menghindarkan segala bentuk yang dapat membentuk jiwa menjadi tidak bahagia. Tidak jauh berbeda dengan psikologi. Tasawuf juga berupaya menemukan cara untuk membersihkan hati, atau jiwa dari hal yang dapat mengotorinya. Maka terlihat kedekatan kedua disiplin ilmu ini dalam upaya jalan untuk mewujudkan jiwa yang baik dan selalu terkontrol. Dalam perspektif tasawuf, relasi jiwa dan jasmani memiliki keterkaitan dengan perilaku manusia yang didorong oleh jiwanya, sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi. Perilaku atau akhlak seseorang sangat tergantung pada kondisi kejiwaan yang ada di dalam diri. Upaya serius dalam penjagaan jiwa merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan pensucian jiwa. Apabila kondisi kejiwaan dikuasai oleh nafsu, maka akan membawa pada hal yang buruk. Sebaliknya, apabila kejiwaan dikuasai oleh pancaran ilahi akan membawa hal yang positif. Dalam hal ini, tasawuf dan psikologi selalu berusaha untuk selalu menjaga kebeningan hati dari segala hal yang dapat mengotorinya. Jika demikian, dapat dipertegas bahwa kedekatan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, dan psikologi. Pada dasarnya, kebenaran tasawuf melalui pendekatan pengalaman spiritual yang bersifat subjektif empirik, sedangkan ilmu kalam mencari kebenaran melalui spekulasi tentang kebenaran Tuhan yang berkaitan dengannya. Adapun filsafat mendekati kebenaran melalui rasional tentang alam, manusia dan Tuhan menjadi objek kajiannya. Berkaitan dengan hal itu, dapat dipertegas lagi bahwa kebenaran tasawuf melalui jalan kasyaf. Kebenaran kalam melalui penalaran rasio yang kemudian dijustifikasi dengan dalil nakli. Dan kebenaran filsafat bersifat spekulatif tentang segala hal yang ada. Untuk sementara ini yang bisa disajikan, maka diskusi terkait tema ini akan selalu menarik untuk dilakukan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.